Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya kabar luar biasa, kabar baik. Karena kita mempunyai Tuhan yang baik. Amin. Amin. Ibu-ibu woman in Christ. Saya percaya kita mengalami Tuhan. Kita mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Lewat pujian kita, pengagungan kita hanya kepada Tuhan. Tidak terasa kita ada boleh di penghujung tahun ini. Tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Bahkan Tuhan yang menopang setiap kita sehingga kita boleh ada. Sebagaimana kita ada semua karena kasih Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu, teduhkan hatimu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami. Engkau yang sudah menyertai kami Tuhan. Menjagai kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, dengan apa kami mau balas akan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah hidup kami Tuhan, kami rindu mempersembahkan yang terbaik. Pujian kami, pengagungan kami hanya untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu sebab Engkau Raja kami. Engkau Tuhan kami yang memberikan kami hidup sampai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersuka cita menari di dalam Engkau. Mari kita semua yang percaya, yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Dia Tuhan yang sudah lahir. Dia Tuhan Raja Damai yang sudah datang ke dunia. Haleluya. Mari ibu-ibu sambil bertepuk tangan, mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Lagi bersama katakan, mari sambut, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Bersorak, puji hosana, puji hosana, puji hosana. Mulia namanya. Amin. Puji hosana, puji hosana, puji hosana. Mulia namanya. Lagi bertepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Katakan, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji, puji hosana. Amin. Puji hosana, puji hosana. Mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana. Mulia namanya. Puji hosana. Amin. Puji hosana. Mulia namanya. Puji hosana. Mulia. Boleh sambil melambaikan tangan katakan, puji hosana, puji hosana.
pujian kami. Sebab Engkau Raja kami. Engkau Tuhan kami yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah menuntun kami di tahun ini, kami percaya Engkau Tuhan Immanuel yang menyertai kami di tahun-tahun ke depan. Terima kasih kami boleh lewati hari-hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik. Mari bersyukur pagi hari ini. Mari bersyukur, naikkan syukurmu pada Tuhan. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Engkau Tuhan penyelamat kami. Engkau Tuhan kekuatan kami. Oh, bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kau yang terindah. Oh, hiaralah bayasyanamo. Hiaralah bayasye. Hiaralah bayasyana. Hiaralah bayasyana. Hiaralah bayasyanamo. Oh, yes. Kau penyelamatku. Kau kekuatanku. Bagiku Kaulah yang terindah. Pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya. Tuhanku yang sempurna.
Engkau berada, angkat pujianmu. Yesus, aku di tangan Yesus, aku di hatimu Yesus, ya Immanuel, Dia beserta dengan kita. Amin. Angkat tanganmu, sembah Dia. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, shalom, shalom. Seluruh jemaat Tuhan yang dikasihinya, yang disayangnya, dan yang diberkatinya. Karena semua kita sadar bahwa semua kita adalah umatnya yang berharga di matanya. Puji nama Tuhan, hari ini saya akan membahas satu tema yang menurut saya cukup penting. Beberapa hari yang lalu dalam sebuah pertemuan, ada seseorang yang berkata, kita sudah lewati gelombang pertama, kita sudah lewati gelombang yang kedua, khususnya yaitu kemarin varian Delta. Dia berkata bahwa jangan sampai ada varian baru, jangan sampai ada gelombang yang ketiga. Tidak seorang pun yang berharap itu. Dan kita berdoa dalam nama Yesus, gunung itu tercampaklah dan beranjaklah. Kita berkata bahwa COVID-19 diam dan tenanglah. Dan terbukti di hari terakhir penurunan kasus harian drastis, masif turun terjadi. Bahkan yang sembuh selalu setiap harinya 2 kali lipat ganda dibandingkan dengan kasus harian. Tetapi kembali tidak ada seorang pun yang memprediksikan bahwa COVID-19 akan hilang di dunia. Saya setuju dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berkata bahwa semua prediksi salah. Tidak ada yang benar, tidak ada yang tepat. Walaupun manusia bisa memprediksi, pengamat bisa memprediksi, para ahli bisa memprediksi, tetapi ternyata prediksi yang selama ini diprediksikan selalu salah. Jadi saya mengambil tema hari ini sangat penting, yaitu adalah mengantisipasi ketidakpastian. Ini 2 kata yang perlu kita cermati di hari terakhir. Karena dalam beberapa waktu terakhir saya menghubungi bukan hanya para rohaniawan, tapi saya juga menghubungi para profesional. Saya menghubungi teman-teman entrepreneur. Saya berbicara banyak hal dengan mereka, apa sih yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami. Dan beberapa teman berkata, nanya sama saya, kamu sebagai rohaniawan kenapa tanya? Saudaraku, saya selalu menjawab dengan satu kata, antisipasi.
Kita harus mengantisipasi ketidakpastian dan ketidakpastian. Olehnya kita akan belajar hari ini. Sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang Tuhan anugerahkan. Biar semua kami diberikan hikmat, diberikan sofia, diberikan wisdom yang datang daripada Allah yang tidak bisa diwatasi oleh waktu dan ruang, di mana Engkau Alfa dan Omega, Engkau awal dan akhir. Engkau memberikan kepada semua kami hikmat untuk kami dapat mengantisipasi ketidakpastian. Ya benar, tidak ada yang pasti, tetapi penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, itulah yang menjadi kekuatan, menjadi penolong dan penghiburan. Sama-sama yang siap untuk belajar pelajaran penting hari ini, kita katakan amin. Langsung saja saudara yang mengikuti ibadah ini premier maupun bukan premier, Anda ketik di live chat, Anda ketik di komen, yaitu mengantisipasi ketidakpastian. Contoh yang ada dalam kehidupan hari terakhir. Orang sekarang berburu dengan namanya BPJS. BPJS sekarang menjadi sesuatu yang penting. Kenapa menjadi sesuatu yang penting? Yaitu adalah untuk mengantisipasi ketidakpastian. Mengantisipasi biaya rumah sakit yang mahal, yang mungkin sewaktu-waktu, sekonyong-konyong, tiba-tiba itu datang dalam kehidupan kita. Saudaraku, secara Alkitabiah, ketika Firaun mendapatkan mimpi, ada 7 bulir gandum yang gemuk, ada 7 bulir yang kering. Maaf, saya bukan agen asuransi. Saya tidak bekerja untuk satu perusahaan asuransi manapun. Tetapi menurut saya ketika mimpi itu datang kepada Yusuf, Yusuf berkata, ketika engkau punya masa kelimpahan, nabunglah. Tabunglah. Nanti kalau misalnya ada masa kering, ketidakpastian akan kekeringan itu datang. Kering atau tidak kering itu urusan Tuhan. Tapi kalau di situ ada nilai keuangan di dalamnya, kita bisa mengantisipasi. Misalnya dengan asuransi. Maaf, saya bukan agen asuransi, saya adalah agen kerajaan Allah. Tetapi yang saya ingin katakan, bukankah itu adalah sikap daripada mengantisipasi ketidakpastian mengenai kejadian meninggal, kejadian kecelakaan, yaitu urusan Tuhan. Tapi sekiranya di sana ada unsur keuangan, itu bisa ditransferkan kepada lembaga yang lain. Itu sebagai bentuk mengantisipasi ketidakpastian. Kenapa ini menjadi penting? Orang percaya harus mengantisipasi. Karena bisa saja krisis itu Tuhan izinkan. Krisis itu Tuhan izinkan. Maaf, sebelum pandemi ada beberapa orang percaya alergi dengan kata krisis. Oh, nggak mungkin, iman saya nggak begitu. Oh, nggak mungkin, saya sudah ada jaminan di dalam Kristus Yesus. Nggak mungkin itu terjadi dalam kehidupan saya. Karena Tuhan mengasihi saya. Tapi rasanya dengan pandemi ini, krisis terjadi. Nah, apa itu krisis? Yang bagaimanapun juga orang percaya harus lebih cerdaslah. Lebih bijaklah. Lebih pandailah. Kenapa bagaimanapun juga, karena kita menyembah Tuhan bukan hanya dalam roh, tapi juga kita menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Nah, Tuhan berikan kepada kita akal budi kita. Pakailah akal budi itu yang diurapi oleh Tuhan. Pakailah akal budi itu yang dikuduskan oleh Allah. Kita harus pakai agar seperti Yusuf adanya bisa mengantisipasi masa krisis. Seperti Yusuf adanya bisa mengantisipasi keadaan yang terburuk. Yusuf adalah contoh daripada mengantisipasi ketidakpastian. Dan
Dan apa itu krisis? Krisis dapat terjadi karena ketidakmampuan mengantisipasi. Karena kelalaian mengantisipasi, nggak mungkin. Kita nggak bisa berkata nggak mungkin karena kita bukan Tuhan. Kita nggak bisa berkata nggak mungkin karena kita bukan. Yang semua kita tahu, kita punya iman, tapi iman kita, Tuhan menyertai kita di setiap musim. Tuhan menyertai kita di setiap keadaan. Tuhan menyertai kita di setiap kondisi. Itu iman kita. Segala sesuatu boleh terjadi. Ada beberapa orang yang berkata hidup kayak roller coaster. Kadang-kadang di luhur, kadang-kadang di handap. Kalau luhur sakedeng, ke handap sakedeng. Kalau luhur desa sakedeng, ke handap desa sakedeng. Saudaraku, saya percaya itu. Saya percaya itu. Mungkin ada di antara berkata, tolak dalam nama Yesus. Tolak BPJS. Ketika sesuatu Tuhan izinkan, akhirnya kelimpungan luar biasa. Menyusahkan orang-orang yang di sekitar. Pandailah sedikit. Krisis dapat terjadi karena ketidakmampuan mengantisipasi dan menghadapi serangkaian peristiwa yang menimbulkan tekanan, yang menimbulkan stres. Itu adalah krisis. Saya nggak pernah bisa lupa tanggal 27 September yang lalu, saya ada di kota Bandung. Ada sebuah lembaga konselor mengirimkan WA kepada saya bagaimana mengukur stres. Jadi ada 150 butir, ada 150 kondisi apa yang terjadi dalam 1 tahun terakhir ini. Pertanyaannya nomor 1 saya nggak pernah bisa lupa, meninggalnya pasangan. Yang kedua, meninggalnya orang yang dikasih. Dan masing-masing itu punya nilai, Dari sekian ratus pertanyaan, di sebelah kanannya ada nilai. Tiba-tiba saya digerakkan untuk jujur menjawab. Kalau saya tidak mengalami dalam setahun ini, ya saya tidak mengatakan ya. Kalau dalam setahun ini memang itu yang saya alami, itu yang saya rasakan, saya akan sebutkan iya. Ada nilainya. Iya-nya berapa? Total nilainya kalau dari 0 sampai 150 Anda less stress. Itu pelajarannya berkata demikian. Tapi kalau 151 sampai 300 itu condong akan menuju stres berat. Kalau 301 sampai 500 angkanya setelah ditotal, maka itu adalah sudah sampai titik stres akut atau menuju depresi. Dan saudaraku, saya berkata, saya mau jujur saja. Dan saya bilang ya tidak. Saudaraku, saya surprise dengan nilainya. Saudaraku, nilai saya 297. Jadi 3 nilai lagi saya stres akut. Bahwa dikatakan bahwa menurut penelitian, ya cuman penelitian seperti itu saja, questionnaire seperti itu saja. Tetapi itu menggambarkan keadaan, kondisi-kondisi yang 150 itu terjadi dalam kehidupan saya. Dan nilainya ternyata 297. Saya ini sudah menjelang stres berat ternyata. Saya diskusikan dengan anak-anak, saya diskusikan dengan istri saya. Waduh Pak, ini perlu penanganan antisipasi. Tetapi yang saya ingin katakan kepada Anda adalah, saudaraku, yang pertama perhatikan. Yang pertama, krisis itu jarang terjadi, tapi bisa terjadi. Krisis itu bukan sesuatu yang setiap hari terjadi. Ketidakpastian itu setiap hari terjadi. Tapi kalau ketidakpastian itu sampai pada sebuah krisis, itu tidak setiap hari, jarang terjadi, tapi bisa terjadi. Prinsip yang kedua, ketidakpastian yang terus menerus dan itu menjadi sebuah rangkaian peristiwa. Yang kedua, krisis itu dapat terjadi di setiap strata kehidupan.
Bisa terjadi pada strata lini kehidupan apapun. Contoh ya sederhana apa yang sedang terjadi hampir 2 tahun ini. Semua lini terkena. Semua strata yang dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kita pernah, saudaraku, itu ada krisis ekonomi tahun 1997 kalau tidak salah. Saudaraku, tapi itu krisis terjadi kepada menengah ke atas. Menengah ke bawah kuat. Tapi sekarang, saudaraku, dari strata yang terendah sampai yang tertinggi juga mengalami. Itu krisis. Krisis yang ketiga dapat timbul dari kesalahan sendiri. Dari dosa dan pelanggaran. Yang mana jelas saya dalam khotbah beberapa bulan yang lalu, jelas apa yang terjadi hampir 2 tahun terakhir ini adalah akibat dosa. Dosa daripada dunia. Kita secara tidak langsung orang percaya pun harus mengalami krisis. Dan krisis ini bisa datang tiba-tiba, tetapi juga dapat datang perlahan. Bisa datang tiba-tiba sekonyong-konyong, boom. Seperti tanggal 15 Maret 2020. Saya masih berkata 7 kali kebaktian di ruangan ini. Bahwa minum temulawak, minum jamu. Nggak pernah kita bisa duga tiba-tiba 16 Maret pagi PSBB. Tidak pernah terbayangkan. Bulan Juni yang lalu kita mulai ibadah onsite. 4 kali kebaktian bersemangat, jemaat dari setiap minggunya terus bertambah. Tiba-tiba sekonyong-konyong PPKM varian Delta. Kita tidak pernah tahu. Kita tolak dalam nama Yesus. Yang namanya gelombang pasal yang ketiga. Maksudnya varian yang baru. Gelombang yang ketiga. Tetapi bagaimanapun juga belajar dari pengalaman, kita harus mengantisipasi ketidakpastian. Sekali lagi, harus semua kita ketik. Saya harus mengantisipasi bersama dengan Tuhan ketidakpastian. Nah, tapi yang terakhir dari apa yang saya pelajari, ternyata krisis bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Apa yang terjadi pada Yusuf ketika dia dibuang, ketika dia dijual, itu adalah krisis dalam kehidupan Yusuf. Itu jelas. Itu jelas krisis dalam kehidupan Yusuf. Semuanya baik-baik saja. Dia disayang oleh ayahnya. Dia kasih jubah yang terindah. Dia cuma bercerita kepada kakak-kakaknya bahwa dia akan berkuasa kelak. Hanya sebuah mimpi yang diartikan iri. Apa yang terjadi? Krisis pada kehidupan Yusuf. Tapi bukankah oleh karena krisis dalam kehidupan Yusuf, Tuhan pakai untuk menyelamatkan satu bangsa. Saudaraku, kita harus melihat dari sisi Tuhan. Kita harus melihat dari sisi kasih karunia. Saya hari ini sebagaimana saya ada hari ini juga harus lewati krisis demi krisis. Tetapi saya mengerti krisis itu Tuhan izinkan untuk rencananya digenapi. Untuk rencana yang besar digenapi. Untuk rencana Allah yang lebih hebat lagi. Di luar apa yang kita bisa pikirkan. Itu digenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya rasanya ingin mengajak Anda bertepuk tangan. Dan biarlah Anda saat ini dimanapun Anda berada. Tapi kalau Anda sedang mengendarai mobil, jangan tepuk tanganlah. Anda harus melepaskan tangan Anda dari setir. Tapi sekiranya tangan Anda bebas di rumah, di kantor, dimanapun Anda berada, Anda harus tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena krisis bisa dipakai untuk rencananya digenapi. Rencana besarnya digenapi. Buktinya Yusuf alami krisis besar. Sampai dia compang-camping. Sampai di pasar di Mesir. Dia dibeli sebagai budak. Bukankah itu krisis? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus menangani krisis. Kita hari ini akan belajar bagaimana Tuhan Yesus mengalami krisis. Tadi saya berkata krisis bukan terjadi, terkadang bukan terjadi tiba-tiba tapi sekonyong-konyong. Tapi krisis adalah sebuah ketidakmampuan kita mengantisipasi hal-hal yang berulang-ulang terjadi.
Hari ini secara umum krisis bisa terjadi oleh karena kesehatan. Krisis boleh terjadi oleh karena kematian. Secara umum. Secara umum kita hari ini kita bisa mendapati krisis bisa disebabkan oleh karena ketidaksetiaan pasangan. Perselingkuhan, pengkhianatan dalam perkawinan, itu pasti akan menjadikan sebuah krisis. Bukan hanya istri yang ditinggalkan yang luka, bukan hanya suami yang ditinggalkan yang luka. Tapi oleh karena ketidaksetiaan pasangan, anak-anak bisa terlukai. Anak-anak bisa terlukai. Dan secara umum juga yang ketiga selain tadi yaitu adalah kesehatan. Yang kedua adalah ketidaksetiaan pasangan. Dan yang ketiga yaitu adalah masalah keuangan. Ketika di satu keluarga ada satu orang yang menjadi sumber keuangan keluarga, tiba-tiba PHK, tiba-tiba ada pengurangan, tiba-tiba ada kebangkrutan. Itu pastinya akan menjadi sebuah krisis dalam keluarga itu. Nah, kita akan lihat bagaimana cara Yesus menangani krisis indah, yaitu adalah Matius pasal yang ke-15. Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini adalah perikop yang jarang dibahas. Kenapa jarang dibahas? Karena orang jauh lebih senang membahas Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena kejadian Yesus memberi makan 5.000 orang itu lebih dahulu dibandingkan yang 4.000 orang. Dalam konteks Matius, yang 5.000 orang itu ada di pasal ke-14. Sedangkan yang 4.000 orang ada di pasal 15. Dan jelas-jelas ini ada di dua tempat yang berbeda. Karena Alkitab mencatat bahwa yang namanya 5.000 orang itu di sekitar Tabga. Ada satu kota kecil, kampung kecil di sekitar Nazaret namanya adalah Tabga. Tetapi 4.000 orang jelas ada di tempat yang berbeda. Alkitab berkata di daerah Dekapolis. Tetapi ini ada krisis menurut saya. Kenapa? Karena 5.000 orang tiba-tiba kelaparan. Dan hari ini pengulangan. Ada serangkaian peristiwa. Saya yakin Tuhan izinkan ini terjadi untuk para murid-muridnya belajar dari krisis. Kalau COVID ini ada gelombang yang ke-1, ada gelombang yang kedua, puji Tuhan sebagaimana Alkitab kita tidak ada gelombang ketiga. Yesus memberi makan 3.000 orang. Saya percaya sebagaimana Alkitab hanya sampai 4.000 orang. Alkitab dengan jelas berkata, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Bayangkan, saudaraku, ribuan orang 3 hari gak makan. Hanya untuk mencari Yesus. Walaupun saya tidak tahu saudaraku motivasi orang macam-macam. Mungkin ada di antaranya juga orang jahat. Mungkin ada di antaranya juga adalah orang Farisi. Mungkin ada di antaranya juga adalah ahli Taurat. Mungkin ada di antaranya juga orang yang mau menjatuhkan Yesus. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti jumlah 4.000 orang ini 3 hari lamanya tidak makan. Ayatnya jelas. Dan mereka tidak punya makanan, mungkin sudah tidak lagi yang tersisa. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Pola yang sama, Yesus menyuruh mereka untuk duduk di tanah. Pola yang sama, Ia mengambil dan mengucapkan berkat atas 7 roti dan juga ikan kecil itu. Di ayat 36 berkata demikian. Di pola yang sama ayat 37 mereka kenyang sisa 7 bakul penuh. Dan di ayat yang ke-8 dengan jelas bahwa yang makan 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Bagaimana cara Yesus mengelola krisis? Ini penting.
Ada serangkaian peristiwa, pasal 14, Yesus memberi makan 5.000 orang. Pasal 15, Yesus memberi makan 4.000 orang. Polanya seperti apa? Yesus mengelola krisis. Yang ke-1, berserah, berharap, dan mengandalkan Bapa. Karena Yesus mengadahkan tangannya ke atas. Yesus mengadahkan tangannya ke atas, bukan ke bawah, bukan ke tengah, tapi ke atas. Dia ngucap syukur dan ngucap berkat Bapa. Apapun yang terjadi Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengabaikan krisis. Kalaupun Tuhan izinkan krisis itu terjadi, Tuhan bisa pakai krisis untuk kemuliaannya. Tuhan bisa pakai krisis untuk rencananya ketika kita kembalikan kepada Bapa. Dalam hidup saya pun ada kalanya dan pernah terjadi krisis. Saya mengucap syukur kami punya keluarga yang berkata, ayo sama-sama kita berdoa, yuk sama-sama kita nyembah. Beberapa hari yang lalu saya bersyukur kepada Tuhan, altar doa keluarga yang lahir dari mesbah keluarga, yang semula hanya saya, Stephen, Belle, dan istri saya Elsa. Tapi mulai beberapa hari yang lalu ada anggota baru, yaitu cucu kami Kayla. Biarlah kami sama-sama membawa, berserah dan mengandalkan Tuhan. Itu pelajaran yang saya ingin bawa kepada cucu saya, agar semua bisa diserahkan kepada Allah. Yang kedua, ketika krisis itu terjadi, perhatikan, tidak saling menyalahkan, tapi membangun kasih. Ini penting. Ini penting. Karena saya dapati dari Matius pasal yang ke-15 ini, Yesus tidak menyalahkan yang 4.000 orang. Salah lu sendiri, lu gak bawa. Enggak. Yesus nggak menyalahkan para murid-muridnya. Kan udah tahu pengalaman pasal sebelumnya. Belajar dong dari pasal sebelumnya. Yesus tidak menyalahkan. Tapi justru Yesus membangun kasih. Kita yang beri makan. Karena ketika didapati 5.000 orang lapar, para murid berkata biar mereka suruh pergi dan membeli. Tapi Yesus berkata bukan mereka membeli, tapi biarlah engkau yang memberi. Ada bangun kasih. Saudaraku, ketika saya dapati saya dalam tekanan, walaupun saya nggak tahu kuesioner itu mendapati bahwa saya stres berat, kok rasanya kok enggak amat gitu. Rasanya kok saya hidup normal aja. Ya betul, parameternya banyak yang terjadi setahun terakhir ini. Tetapi saya tidak mencoba untuk saling menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Saya jauh lebih senang membangun kasih, berkata kepada keluarga, yuk sama-sama kita liburan. Yuk berkata sama-sama kita pergi sama-sama, kita cuma pengen ketawa-ketawa aja. Saudaraku, jangan ceritain masalah, jangan ceritain persoalan, jangan ceritain pergumulan. Jangan ceritain soal gereja, jangan ceritain soal kantornya Stephen. Pokoknya kita cuma mau ketawa-ketawa, kita cuma mau liburan, kita mau bersama saja. Dan saudaraku, kita bisa menikmati kebersamaan ketika kita satu dengan yang lain membangun kasih. Yang ketiga, menemukan dan melangkah untuk menyelesaikan masalah. Karena Yesus di sini langsung dia temukan apa? Dia berkata ada apa? Ada 7 ekor ikan. Ada apa? Ada ikan kecil. Saudaraku, dia temukan dan langsung melangkah kepada problem solving, kepada penyelesaian masalah. Dan ketahuilah saudaraku, dari sisi sini, kalau Anda hari ini berkata apa yang bisa membuat saya keluar dari persoalan saya mau jawab, apa yang ada padamu Tuhan akan pakai. Katakan amin. Saat ini ketik, apa yang ada pada saya Tuhan akan lipat gandakan. Apa yang ada pada saya Tuhan akan pakai untuk rencananya. Apa yang ada pada saya Tuhan akan gunakan untuk kerajaannya diperluas.
apa yang ada padamu. Waktu, apa yang ada waktu. Ada padamu. Kesehatan, apa yang ada padamu. Kekuatan, apa yang ada padamu. Pergunakan itu. Karena dari apa yang ada, Yesus lipat gandakan segala sesuatunya. Yang keempat, perhatikan membangun komunitas, membangun komunikasi dengan komunitas. Kalau Anda membutuhkan pertolongan, cari safe person. Kalau Anda membutuhkan didengar, cari orang-orang yang di sekitarmu, di komunitasmu. Di gereja pasti ada komunitas. Manfaatkan itu komunitas. Untuk sekedar didengar, pokoknya gue pengen ketemu lu tapi lu jangan ngomong apa-apa. Pokoknya lu denger gue. Saudaraku, ketika Anda ketemu dengan safe person, di mana Anda tahu dia nggak bocor gitu, Anda tahu dia nggak bakal ngomong kemana-mana, walaupun cuma didengar. Bangun komunikasi, bangun komunikasi. Saya selama pandemi ini bangun komunikasi dengan banyak orang, dengan siapa saja, tua, muda, saya nggak peduli. Yang penting saya bisa membangun komunikasi, karena Anda tahu. Ketika seseorang ada pada maximum security daripada penjara yang maksimum security, yaitu adalah gak boleh ngomong sama siapa-siapa. Bukan sekedar ada di tembok, 4 tembok sempit. Bukan sekedar ada di tembok gelap atau lembab. Tetapi penyiksaan daripada seorang narapidana maximum security adalah ketika tidak bisa berbicara dengan siapapun. Ketika Anda masih bisa bicara, bangun komunikasi dengan suamimu, dengan anakmu, dengan sahabatmu, dengan safe person, dengan komunitas. Jangan putuskan, jangan malah jadi sendirian. Akhirnya depresi, ketakutan akut, dan akhirnya itu oleh karena kesalahan sendiri. Yang namanya krisis membuat kita jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Yang pertama, saya ulangi sekali, berserah kepada Bapa di sorga. Yang kedua, tidak saling menyalahkan, membangun kasih. Yang ketiga, menemukan dan melangkah untuk menyelesaikan masalah. Karena sesungguhnya apa yang ada padamu Tuhan bisa lipat gandakan. Apa yang ada padamu Tuhan bisa multiplikasikan. Yang keempat, membangun komunikasi dalam komunitas, cari safe person untuk sekedar mendengar. Itu akan menolong kita dari tekanan. Dan yang kelima, yang terakhir, lentur terhadap rencananya. Itu penting, lemesin aja. Tuhan punya cara, punya inovasi, punya kreativitas, selalu baru setiap hari. Selalu baru, gak ada pengulangan, gak ada copy paste. Lentur saja mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Hasil terserah Tuhan. Hasil itu kumaha Gusti Yesus. Yang penting kita lentur mengikuti rencananya. Kita lentur mengikuti apa yang Dia mau. Saya tahu di depan kita ada mukjizat. Walaupun ya seringkali Tuhan tidak nyatakan mukjizat dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti Tuhan nyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa melewati ketidakpastian. Dia hadirkan dirinya untuk kita bisa melewati krisis. Saya tahu persis semua Anda diberikan kekuatan yang baru hari ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk wahyu yang Tuhan nyatakan. Terima kasih untuk penyingkapan yang Tuhan nyatakan. Biarlah semua kami cerdas seperti Yusuf, bisa mengantisipasi ketidakpastian. Bahkan kami bisa menjadi seperti Yesus. Karena Yesus ada dalam kehidupan kami. Krisis bisa kami kelola menjadi rencanamu digenapi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas rahmat kasih dan anugerahmu di dalam hidup kami. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa sanggup memerdekakan setiap kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita.
Mari berikan yang terbaik, persiapkan persembahanmu yang terbaik, kita mau menabur. Sebelumnya kita akan berdoa, tundukkan kepalamu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan setiap iman kami. Dan biarlah kami Tuhan hari-hari ini semakin mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan hanya Engkau Tuhan yang sempurna, yang memelihara setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami rindu memberikan yang terbaik lewat setiap persembahan kami. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kau balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Kami siap menabur yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Ayo mari, Women in Christ dimanapun berada, kita bangkit berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah yang luar biasa ini dengan menerima berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Bapa di surga, aku berdoa buat semua wanita yang mengikuti ibadah ini. Dimanapun mereka berada, tidak ada satu pribadi yang mengerti dan memahami seperti Engkau mengerti dan memahami kami. Karena itu, turunkanlah damai dan sejahtera-Mu yang berlimpah, kekuatan-Mu dan pengharapan yang baru turun atas semua wanita yang mengikuti ibadah kami dimanapun mereka berada. Jadilah kuat, jadilah terang, jadilah penolong yang sepadan buat pasangan dalam hidupmu dan juga buat semua anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Maka kekuatan yang dari Tuhan tidak akan pernah berhenti di dalam hidupmu, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama yuk kita berkata, amin. Tuhan memberkati para wanita dimanapun berada, tetap kuat, tetap semangat ya.